Jika kita gagal bayar di sebuah aplikasi pinjaman online, tentu pasti akan memiliki resiko-resikonya, terutama kayak di Akulaku, Kredivo, kemudian juga Kredit Pintar, Home Credit, EasyCash, dan lain sebagainya. Nah, apa sih yang nggak ada resiko? Semua tindakan itu kan pasti ada resikonya ya teman-teman. Tapi kembali lagi, pinjol-pinjol ini itu tentu saja banyak membuat meresahkan ya. Banyak membuat keresahan lah. Keresahan itu ada di mana-mana. Orang-orang yang sudah galwe pinjol, ya orang-orang yang sudah terlanjur terlilit utang pinjol, itu nggak lain nggak bukan adalah karena tingginya bunga dan juga besarnya denda keterlambatan. Memang sih mereka ini pinjol-pinjol legal, mereka ini juga sudah mematuhi aturan OJK. Bunganya pun juga yang ditetapkan sudah sesuai dengan aturan OJK. Tapi ya tetap aja kalau dibandingkan pinjaman-pinjaman pada umumnya itu kan berasa lebih besar lagi. Kita akan tarik garis mundur dulu deh. Kita akan tarik garis kejadian-kejadian awalnya dari awal mula dari pinjaman online ini. Nah, pinjaman online ini siapa sih orang-orang yang disasar? Targetnya siapa? Targetnya nggak lain nggak bukan adalah masyarakat-masyarakat menengah ke bawah yang butuh uang, yang pengen bisa dapat uang cepat. Nah, itu adalah target mereka. Jarang banget saya melihat orang-orang yang mungkin kalangan menengah ke atas, ya mungkin selevel manajer ke atas atau mungkin direktur ke atas itu yang menggunakan aplikasi pinjaman online. Kebanyakan dari mereka pasti menggunakan pinjaman paling dari kartu kredit ataupun juga dari bank KPR bukan KPR tapi KTA secara langsung dari bank konvensional, yang mana bunganya pun cenderung lebih rendah ya dibandingkan pinjaman online. Nah, pinjaman online digunakan oleh masyarakat menengah ke bawah yang memang dengan jelas-jelas membutuhkan uang, namun bunga yang diberikan malah lebih tinggi dibandingkan bunga-bunga orang-orang kaya tadi. Nah, ini yang menjadi sebuah hal yang harus kita kenali lebih jauh, kita pikirkan baik-baik agar kita tidak gampang tergiur dengan bujuk rayu dari pinjol-pinjol. Saya tahu kok iklan-iklan yang muncul di YouTube, iklan-iklan yang muncul di blog, di website ataupun ya di Facebook itu ya. Iklan-iklan tentang pinjol itu memang seakan-akan penawarannya itu menggiurkan banget. Bunganya rendah, proses pencairannya pun dapat nilai yang tinggi dan lain sebagainya. Padahal kenyataannya apa yang kita dapatkan itu tentu saja tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Misal kita butuh 5 juta, kadang yang dicairkan itu cuma 2 juta. Alhasil apa? Dengan adanya utang 2 juta, terus kemudian muncul sebuah tagihan dan uang ini sebenarnya mau dipakai untuk kebutuhan lain, kan orang akan jadinya minjol di tempat lain lagi ya, minjol di tempat lain lagi, masih kurang minjol lagi, jadi total kekumpul 5 juta buat kebutuhannya. Nah, tagihan dari masing-masing ini mempunyai bunga masing-masing, mempunyai denda masing-masing, dan tentang cara-cara penagihan masing-masing. Nah, apakah mungkin atau ada cara kita itu bisa otomatis lunas utang kita di Akulaku, Kredivo, Kredit Pintar, EasyCash ada kami, dan juga Home Credit bisa otomatis lunas? Jawabannya sih kemungkinan besar ada. Tapi tidak terjadi di semua orang dan membutuhkan waktu mungkin bertahun-tahun. Nah, buat teman-teman yang tidak peduli dengan slik OJK, buat teman-teman yang mungkin tidak peduli dengan teror-teror ala-ala pinjol kayak gini, ya nggak usah khawatir sih. Kalian bisa menunggu hutang kalian mungkin bisa lunas. Tapi saya yakinkan kepada kalian, tidak semua orang bisa merasakan ya kenikmatan dalam tanda kutip utangnya dihanguskan atau dihapuskan atau otomatis lunas ya. Jadi kalau kita ngomong-ngomong secara sistem aja, utang dari pinjol-pinjol ini nggak akan bisa serta-merta lunas, nggak akan diselik OJK itu tiba-tiba hilang, kecuali si pinjolnya menghapus utang kalian dan menganggap utang kalian lunas. Nah, itu baru bisa. Apakah mungkin bang? Kita yang utang di Akulaku, Kredivo, dan lain sebagainya itu tiba-tiba setelah 2 tahun, 3 tahun utang kita otomatis lunas? Jawabannya mungkin, tapi tidak untuk setiap orang. Nah, kalau ditanya orang-orang seperti apa aja yang bisa mendapatkan auto lunas seperti ini, nggak bisa dipastikan juga karena tidak ada ciri-ciri tertentu. Itu mah suka-suka pinjolnya aja, suka-suka mereka mau membuat laporan bagaimana. Karena saya yakin ya, ketika pinjol itu dimintai laporan per bulan oleh OJK, dengan banyaknya orang yang gagal bayar, itu akan memperburuk citra dan nama pinjol tersebut di mata OJK. Nah, alhasil banyak juga orang yang tiba-tiba utangnya itu lunas di Akulaku, di Kredivo, dan di Kredit Pintar. Karena apa sih? Ya mungkin penyebabnya salah satu faktornya adalah hal tersebut tadi. Akan ada laporan tahunan atau mungkin akan ada laporan bulanan yang mana nilai galbenya ini sangat besar. Nah, di situ sama si pinjol dihanguskan, dianggap lunas,
dan dilaporkan ke OJK, lunas. Nah, ini yang terjadi oleh beberapa teman-teman yang sudah galbe aku laku lebih dari 2 tahun, tiba-tiba utangnya itu lunas. Nah, bisa jadi karena hal tersebut. Tapi ada juga yang galbe lebih dari 2 tahun tapi masih ada dan utangnya juga masih gantung di slik OJK, itu ada juga ya. Jadi kita tidak bisa pastikan utang kita itu bisa auto lunas atau tidak. Yang jelas ya, kalau kita nggak ada duit, kita bisa dengan sabar untuk mengumpulkan uang. Nah, siapa tahu kalian mendapatkan fasilitas itu, dapat penghapusan hutang dan utang kalian auto lunas ya. Jadi indikatornya adalah bukan pinjol itu mengajukan kayak misalnya kayak menteror kita, menagih dengan cara yang tidak wajar, sebar data, itu yang membuat utang lunas. Enggak. Yang membuat utang lunas itu adalah laporan-laporan yang harus mereka berikan kepada OJK. Ya bisa aja sih kalau kalian menuntut ke pinjolnya, bro, DC lu ini kurang ajar nih. Dia sebar data ke teman-teman gua kayak gini. Gua laporin ke polisi, ke OJK atau gimana nih. Nah, bisa aja nanti si pinjolnya siapa tahu memberikan kalian penawaran, "Oke Kak, mohon maaf sekali lagi untuk tidak diperpanjang lagi. Utang Bapak mungkin akan saya hapuskan dan saya diskon jadi setengah. Mohon untuk bisa segera dibayar." Nah, kan siapa tahu itu kan rezeki juga, teman-teman ya. Jadi, itulah mungkin yang dimaksud auto lunas. Bukan berarti tiba-tiba semata-mata langsung lunas dengan sendirinya. Ya, oke, terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat. Saya nggak mau panjang lebar karena saya yakin teman-teman semua ini hanya butuh informasi intinya saja, dan saya ingin mendoakan kepada kalian semua biar teman-teman semua yang galbe pinjol bisa segera mendapatkan banyak rezeki dan bisa segera mendapatkan banyak uang. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.